Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Miftah Tahir dan juga istri saya, Yolinda. Di kesempatan kali ini kita mungkin tidak lagi membahas timnas, timnas Indonesia yang kemarin mengganti pelatihnya, tapi ini mungkin lebih ke cerita kehidupan. Aduh. Cerita kehidupan saya bersama istri saya gitu. Yang mana mungkin kita sama-sama perih ya. Perih. Sama-sama perih dari perjalanan kehidupan kita. Tapi alhamdulillah Allah titipkan dan juga Allah anugerahkan orang istri yang baik. Dan tidak sombong. Tidak sombong. Mungkin pertama bagaimana sih? Pertama cerita dulu mungkin ya. Perjalanan sebelum ketemu Perjalanan sebelum di sekolah mungkin ya. Karena dari, kebetulan kan dari emang mulai SD. enggak. Iya. Emang awalnya ceritanya itu kan rumah di Singaparna ya. Terus mau melanjutkan sekolah, ketemu sama Miftah Tahir ya, yang jadi suami sekarang. Awalnya tuh emang kan saya kuliah ya, kuliah itu mungkin di semester berapa ya ketemu tuh? Kira-kira kayak semester 5 ya, semester 5 kita itu ketemu. Terus dari situ kan jomblo ya, jomblo. Terus nggak sengaja juga sih ketemu sama suami karena memang mungkin saat itu suami jomblo dan saya juga sama. Nah mulai dari saat itulah kami terus memang dulu itu ya biasalah gitu komunikasi intens, chatan, komunikasi lah gitu. Nah dari situ mungkin karena nggak tahu dia ya, nggak tahu juga niatnya gimana. Tapi memang kalau misalkan memang jodoh itu beda kerasanya juga. Kalau Jodoh pasti misalkan bertemu guys. Meskipun dengan cara dan juga jalannya yang berbeda-beda. yang beda gitu. Terus dari situlah namanya juga ya komunikasi terlalu intens, mungkin hampir setiap hari, terus ketemu juga setiap hari. Dan di situ kayaknya kita masih malu-malu ya. Malu-malu tuh dalam arti kayak chatan juga seperlunya, tapi lebih ke kayak suka sama suka gitu satu sama lain. Singkat cerita, tahun berapa ya? 2022 ya? Tahun 2022 2, 2, 3. 22 kan beli rumah 22. Nah singkat cerita 2022 itu kita resmikan kali ya. Nggak tahu lah. Ya mungkin lebih intens lah gitu ceritanya. Soalnya mungkin kita lebih intens ta'aruf dan juga dengan selama perjalanan. Mungkin perbedaan usia itu berapa tahun? 92 2001 9 tahun, 10? 9 9 tahun perbedaan kami dengan istri. 9 tahun. Tapi kan jodoh itu tidak memandang usia. Ya, mudah-mudahan doakan ya, doakan kami mudah-mudahan tetap istiqomah bisa menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat kami. Ya meskipun dengan perbedaan jarak usia, tapi jujur sih lebih enak setelah nikah. Lebih enak setelah nikah itu baik apa namanya emosi, terus komunikasi dan juga yang lainnya mungkin bedalah sama sama pas lagi kita ta'arupan gitu. Soalnya kadang banyak kalau bertengkarnya, sih jujur banyak banyak miskomunikasi lah. miskomunikasi lah. Soalnya kan kita komunikasi hanya lewat TA gitu. Jadi otomatis hal sepele pun bisa jadi masalah gitu. Nah, sedangkan kalau kita sudah nikah, ya kalau misalkan ada apa-apa, ya tinggal dibicarakan gitu. Terus solusinya ya pada hari itu juga gitu. Jadi tidak pernah ada masalah yang berlarut lah. Misalkan beberapa hari atau beberapa lama. Tapi masalah itu biasanya cukup kadang paling lama 1 hari lah gitu, 1 hari sehingga apa yang dipermasalahkannya cepat selesai gitu. Tapi beda kalau lagi ta'arufan, ya Allah. Pokoknya kalau kita ta'arufan, ya Allah cobaannya itu benar-benar luar biasa lah gitu, luar biasa. Karena mungkin dengan egonya masing-masing ya sehingga kalau misalkan komunikasi melalui WA itu ada apa-apa itu yang gampang emosi gitu, gampang marah gitu. Tapi alhamdulillah setelah nikah kita makin cinta. Iya Gitu. seperti itu.
Ya mungkin perjalanan ceritanya banyak juga sih gitu, banyak cerita, banyak pengalaman dari perjuangan mungkin istri sambil kuliah, terus ya mungkin dengan latar belakang yang sama juga gitu kami, sehingga kami mungkin bisa saling melengkapi lah gitu, bisa saling melengkapi. Nah terus pas setelah nikah kami Enggak, nikah dulu. Kapan? Enggak, oh lamaran. oh ya dulu itu kita gak langsung nikah gitu, tapi kita mengadakan lamaran dulu, silaturahmi lah. Sebelum lamaran kita silaturahmi dulu ya, silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, ya mungkin saya dari sini ke sana dan juga dari keluarga istri ke saya juga gitu. Nah setelah itu mungkin disepakati sebelum melangsungkan ke pernikahan, mungkin kita kalau Bertemu istilahnya lagi. tunangan lah gitu. Tunangan dulu di awal tahun 2023 ya. Jadi hubungan itu deket ya, maksudnya deket itu 1 tahun 1 tahun lebih, 1 tahun lebih karena memang belum halal, mungkin banyak perdebatan dan ini itu ya, yang gitu. Membuat kita saling takut lah ya. Gitu. Emang yang pertama takut dosa lah. Yang pertama takut dosa, yang kedua gak enak sih selalu dibicarakan gitu ya. Ya tahu sih pandangan orang beda-beda lah. Mungkin itu pandangan orang yang melihat kita. Soalnya kadang yang ya kalau misalkan orang-orang itu gak suka sama kita ya mungkin hal baik juga mungkin bisa jadi gak kelihatan gitu. Terus pasti dibicarakan gitu. Jadi ya tergantung lah baik buruknya dari pandangan orang lain itu terserah. Mungkin yang penting kita tidak melakukan hal tersebut atau melakukan kejelekan bagi mereka gitu. Terus setelah Tapi cerita sebelum lamaran itu ada yang unik ya. Satu kan dulu itu kuliah semester 5 ya. Saya itu semester 5, terus mau KKN kalau nggak salah. Nah, dari situlah mulai ketakutan mungkin ya, namanya juga apa ya, banyak KKN, cerita guys. katanya banyak cerita yang punya pacar udah lama putus. Nah, itu gara-gara kan, tapi enggak juga sih, emang gimana kita juga itu, maksudnya kayak kalau misalkan kita udah punya komitmen sama pasangan, enggak sih, enggak seberat itu ya. Terus dari situlah mungkin pikiran kita sama ya untuk saling menjaga. Terus kayak kalau misalkan tunangan gitu kan, tunangan itu kan bisa kayak istilahnya lebih menjaga, terus lebih komitmennya lebih kuat gitu kan. Ya kita memutuskan lah untuk tunangan dan lamaran lah gitu, intinya untuk mengikat dulu bahwa dia milikku dan aku miliknya gitu, mengikat satu sama lain lah gitu. Jadi untuk menjaga kepercayaan dan juga mungkin keseriusan lah, keseriusan khususnya bagi saya laki-laki gitu. Terus memang bagi laki-laki mungkin untuk sampai menuju hal itu mungkin tak perlu mudah, mudah sih, emang tak mudah, perlu pertimbangan yang matang dan juga benar-benar dipikirkan. Soalnya pikiran laki-laki itu ya bukannya gak yakin sih, tapi pertimbangan gitu, banyak pertimbangan. Oh, kedepannya gimana gitu. Oh, dengan kondisi saya seperti ini bagaimana? Apakah dia akan menerima atau enggak gitu. Jadi bagi laki-laki betul-betul banyak pertimbangan gitu untuk sampai ke jenjang itu gitu. Soalnya kan tahu sendirilah gitu latar belakang kita dan juga kehidupan kita. Mungkin orang-orang sekitar mengetahui latar belakang kehidupan kita, sehingga apalagi saya gitu dengan usia yang sudah mulai kepala tiga gitu. Jadi betul-betul ya kalau misalkan main kemana pasti yang ditanyakan kapan nikah gitu. Ya mungkin bagi sebagian itu sudah aduh udah risih sih sebetulnya, kalau misalkan apalagi kalau misalkan ada acara keluarga di momentum lebaran ataupun ada perkumpulan keluarga lah gitu. Jadi yang jadi pertanyaan itu kapan nikah itu kadang hal sepele tapi gak enak gitu. Gitu, tapi menyakitkan gitu ya. Tapi kan sebetulnya memang pikiran seperti itu hanya berlaku mungkin, maaf ya, di kampung mungkinnya, karena memang menurut saya juga pribadi
pertanyaan seperti itu mau dari keluarga ataupun dari siapapun itu, karena memang menurut saya perkataan seperti itu kayak membebankan bahwa menikah itu diwajibkan gitu tapi kan itu kan menikah juga sunnah Rasul yang pahalanya juga kan seumur hidup gitu kan, itu pahala yang kalau istilahnya itu ibadah yang paling menyenangkan gitu kan, paling berdua. enak. Ibadah yang paling enak. Terus setelah kesini emang betul sih, kalau misalkan kalau dulu sih pertimbangannya lebih ke ekonomi gitu. Jadi sebelum melanjut ke jenjang seperti sampai ke sana itu yang dipikirkan oleh laki-laki ya seperti itu gitu. Jadi bagaimana ini ke depannya gitu. Terus nanti istri bagaimana gitu, menerima atau tidak gitu. Makanya mungkin saya mencari istri yang bisa menerima saya apa adanya gitu. Ya maksudnya apa adanya ya emang seperti ini adanya gitu. Susah senang mungkin Susah bisa senang diterima. bisa bersamalah gitu. Soalnya kan banyak lah kalau lagi senang mungkin banyak yang mendekati gitu. Tapi kalau misalkan kita posisi lagi susah, kadang orang beda-beda gitu. Orang beda-beda. Nah, lanjut ke cerita setelah lamaran. Perjalanan lamaran. Berapa bulan sih? 1 tahun. Rencana itu lamaran itu mau di akhir tahun. Di akhir tahun, di Desember kalau nggak salah. Desember 2022. Desember 2022. Tapi kebetulan pas waktu itu saya ada acara pas tanggal 31-nya dan kamu juga ada kegiatan praktikum, ya praktikum kalau nggak salah di kampus gitu. Ada praktikum di kampus. Nah, terus saya juga ada acara di tanggal 30. Nah, alhasil jadinya itu tanggal 1 ya. 1. Malam 1 apa malam 2? Malam 2, 1 malam 2. 1 malam 2 di bulan Januari tahun 2023. Nah, setelah itu juga sih gak kepikiran gitu pas ditanya rencana kapan? Nikahnya gitu. Karena memang banyak pertimbangannya, terutama dari saya, mungkin dari keluarga saya juga ya, maksudnya pribadi saya juga, karena memang kan saat itu setelah lamaran kendalanya itu satu, karena memang kan kuliah itu beasiswa, jadi memang pertimbangannya seperti itu, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita udahlah nanti aja dulu dipikirin, terus sambil emang ngumpulin biaya lah gitu untuk persiapan pernikahan gitu. Soalnya kita kalau gak ngumpulin dari mana gitu. Ya meskipun Allah yang memberikan, tapi kita ikhtiar gitu. Nah, singkat cerita setelah tunangan kurang lebih di awal tahun. Iya, tunangan awal tahun. Oh iya, tunangan awal tahun di Januari tahun 2023. Jaraknya 1 tahun kayaknya kan nikah ya. Lebih kayaknya. Lebih 1,5 tahun mungkin, 1,5 tahun. Soalnya kan kemarin nikah itu di bulan Juli 2023. Pokoknya menjelang akhir-akhir itu setelah tunangan atau hitbah itu benar-benar cobaan itu banyak. Terasa lebih berat gitu. Ya. Yang tadinya pertengkaran itu hanya karena mungkin chat jarang dibales atau karena hal-hal yang sangat sepele, ini lebih kompleks. Jadi rasa curiga itu lebih tinggi. Nggak menakut-nakuti sih, memang fakta yang terasa gitu. Jadi pergerakannya itu selalu dipantau gitu. Khususnya saya lah, boleh dikatakan posesif lah gitu. Iya. Kalau lagi pas kuliah gitu, soalnya pas baru tunangan. Soalnya pikirannya itu takutnya dia selingkuh, takutnya dia atau gimana lah gitu di belakang gitu. Ya mungkin kan kita nggak tahu gitu perjalanan atau masing-masing gitu. Jadi takutnya seperti itu sih yang dirasakan gitu, sehingga jadi yang dibahas itu aja gitu masalah. Jadi yang pertengkaran tuh hanya itu saja, cuma variasi. Gitu. Tapi kita bukan nggak percaya, tapi kayak menjaga. Kalau misalkan kita belum meluapkan itu, rasanya belum puas gitu. Jadi. Tapi emang kayaknya semua orang kayak gitu, cowok. Nggak tahu sih gitu, tergantung mungkin gitu. Iya. Tapi perjalanan kita mungkin benar-benar subhanallah lah gitu. Subhanallah yang apalagi gitu, apalagi
menjelang pas sebelum pernikahannya. Sebelum pernikahan, yang mana sebelum pernikahan itu juga banyak pertimbangan. Soalnya banyak pertimbangan itu kita kan ya tahulah gitu latar belakang kita bagaimana keluarga yang biasa keluarga yang dikatakan gitu. Alhamdulillah gitulah dengan rezeki yang ada oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Tapi mungkin kalau misalkan kita melaksanakan pernikahan seperti yang lain, mungkin kita belum bisa gitu. Soalnya kan pertimbangan juga sih bagi laki-laki untuk melaksanakan pernikahan itu butuh biaya ya, butuh biaya yang tidak gitu. kecil gitu. Gitu apalagi di zaman sekarang gitu. Ya boleh dikatakan yang mau mengadakan acara di rumah juga ya pastilah harus punya uang gitu. Ya minimal 20 juta ke atas mungkin kalau misalkan mau ngadain acara harus megang lah gitu uang tersebut segitu gitu. Sedangkan kan yang kita pikirkan itu dulu sih sebelum sampai ke sana sempat mikir juga dan berdebat juga, berdiskusi dengan istri gitu kan. Soalnya mungkin kalau istri kan mungkin pengennya ya karena gitu. Memang jujur ya maksudnya milenial kali ya tahun 2000-an anak zaman sekarang maunya tuh kan nikah mewah atau enggak mewah juga lah. Kalau istilah di kampung itu hajat ya, hajatnya maksudnya undang siapa, terus kayak teman-teman semua diundang lah dengan acara-acara yang modern lah kayak gitu ya. Terus emang dari sebelum nikah juga apa ya pertimbangan kita itu kayak nikahnya ini kayak hajat apa biasa aja apa terus aja kayak berputar di situ pikiran tuh. Terus sedangkan yang dipikirkan laki-laki itu bukan sih emang sekarang sih ngerti karena memang kan banyak maksudnya kita banyak diskusi terus dari situlah emang mulai kayak kepikir oh iya ya buat apa kita terpikir misalkan, dan juga diyakinkan gitu. Dihasut sih lebih banyaknya dihasut gitu soalnya anak sekarang lah gitu anak milenial sekarang beda generasi lah kalau itu ya dengan kondisi dengan kemauannya dengan tren sekarang gitu jadi pastilah gitu pingin lah gitu wah ataupun gimana gitu apalagi kan pasti harus ingin ada momen lah gitu yang diharapkan jadi ada momen mungkin seumur hidup sekali jadi pengennya emang seperti itu gitu tapi sebetulnya sih bukan gak mau dan juga mungkin bukan gak mampu gitu tapi gak ingin sih memaksakan untuk seperti itu gitu. Apalagi kan istilahnya kayak misalkan mau hajat atau mau pesta pernikahan ada yang minjam uang ke misalkan ke bank atau kemana untuk kayak pesta dengan wah gitu kan maksudnya menghambur-hamburkan uang padahal kan kalau misalkan dipikir lagi uang misalkan berapa juta ya berpuluh-puluh juta kalau emang nggak semuanya satu pikiran sih maksudnya itu harus satu chemistry dulu sama pasangan kan misalnya sebelum nikah kesepakatan kita gimana gitu kan misalkan nggak mau pesta atau gimana nantinya mau kemanain uangnya gitu lebih baik dikemanain tapi itu sih kalau misalkan kita punya uang atau punya ini ya nggak apa-apa lah itu mah ini mah hanya dari kita pribadi gitu kan gitu apalagi kalau misalkan orang tuanya ada gitu. Sedangkan kan juga, gitu. Kita kan gitu. Sedangkan kita seperti segala itu. Keterbatasan lah kita juga bukan nggak mau tapi memang mungkin kita melihat situasi kondisi perekonomian juga kan gitu. Jadi terus emang kita juga memang mau niatnya memang ibadah gitu kan. Jadi ya udahlah nggak usah pesta. Tapi awalnya emang saya pribadi ya juga sebelum nikah tuh ya mau lah kayak orang-orang gitu kan. Mau pesta, mau ngundang temen, terus mau banyak dihadiri lah sama teman-teman baiknya SMA ataupun yang kuliahan gitu kan. Nah terus emang kita tuh niatnya nikah itu kayak diam-diam ya. Maksudnya diam-diam tuh bukan berarti nggak diketahui banyak orang, tapi kan hanya keluarga inti kayak intimate wedding gitulah. Tapi pada kenyataannya emang banyak susah yang mendoakan gitu. Tapi alhamdulillah lah gitu. Nah mungkin cerita pas sebelum pernikahan ya seperti itu. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh istri seperti itu, sedangkan pikiran saya mungkin dari pernikahan bukan ke situ, tapi setelah pernikahannya gitu. Jangan sampai kalau misalkan kita nikah wah gitu, tapi setelah menikah, aduh gitu. Jadi maksudnya
dengan misalkan kita kayak memaksakan nggak mau nanggung hutang misalkan kita ya gitu minjem ya, gimana misalkan kita mau mengadakan pernikahan dengan berbagai resiko yang diambil, misalkan pinjam kemana gitu, sehingga untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang cuma 1 hari gitu. Soalnya kan mungkin jujur kalau saya sih ya kalau nggak mencari sendiri ya dari mana gitu sampai ke sana gitu. Dan juga mungkin kalau nggak ada bantuan dari keluarga gitu. Tapi jujur kemarin kalau nggak salah untuk pernikahan itu kurang lebih habis, saya juga yang pernikahan seperti itu 10 juta ya? yang biasa-biasa Lebih. mungkin 15 juta ada lah gitu, 15 juta sampai 20 juta. Soalnya kan dari mulai mahar, terus hantaran, dan juga mungkin persiapan biaya-biaya untuk pengurusan persyaratan pernikahan dan juga yang lainnya mungkin kurang lebih segitu gitu dengan pernikahan yang sederhana gitu. Soalnya kan itu juga mau sederhana sih sebetulnya tadinya keluarga yang diundang juga atau yang diberitahu hanya keluarga inti gitu. Inti itu ya misalkan ayah dan ibu itu punya anak gitu, punya anak misalkan berapa bersaudara. Terus yang dikasih tahu juga mungkin apa namanya yang berhubungan dekat langsung dengan keluarga lah gitu. Ya bukan bertujuan untuk tidak memberitahu ataupun bagaimana gitu, tapi emang kondisinya seperti itu. Soalnya kan kita nikah juga di KUA ya gitu, di KUA dengan sesederhana mungkin dengan keluarga. Soalnya kan kalau misalkan terlalu banyak keluarga yang diundang itu bagus juga sih yang mendoakan gitu, tapi takutnya tidak bisa menjamu secara lah, lebih menjamu gitu kan. secara ya mungkin karena memang dari awal niatnya emang nikahnya sederhana gitu. Ya mungkin ya banyak yang lain mungkin banyak yang berpikiran gak usah sampai ke sana gitu, kayaknya gak dijamu juga gak apa-apa gitu, tapi kan perasaan itu juga gak enak gitu. Soalnya kan ya kalau misalkan ada tamu, kalau misalkan tidak bisa menjamu rasanya kurang enak gitu. Kayak sebetulnya nikah yang pesta atau yang biasa aja di mata masyarakat sih pasti ada kontroversial lah, mungkin kalau misalkan ada pesta yang wah gimana lah gitu ya obrolan dari masyarakat. Terus nikah sederhana juga pastilah ada obrolannya, jadi ya udahlah kita mah diem we, misalkan kalau misalkan ada orang yang bicara gini itu ini biarin udah, ini mah kita yang menjalaninya bukan orang lain gitu. Jadi kita lebih baik banyak bukan kita tidak mendengar gitu, tapi tidak menganggap menghiraukan lah gitu. Tidak menganggap apa yang dicerita atau yang diceritakan orang lain. Karena kan mereka kan nggak tahu maksudnya dari kita pribadi dan keluarga yang sebenarnya kayak gimana. Ya, gitu. Soalnya yang tidak diinginkan itu setelah beresnya pernikahan kita punya hutang gitu. Thank you.